Tes 1 2 3. Al Jubair. Halo Bradku. Halo. Salam dari Kabupaten Pangandaran. Mau request nama Sueb ya Bradku. Thank you. Wih, oke siap Brad. Gaskeun. Denny Brooklyn, anjay. Halo Brada, punya stok TV banyak ya Brada? Setiap upload TV-nya selalu pecah? Iya dong. Request nama Sohib dan Sujianto dong Brada. Salam dari Malang Selatan. Oke siap Brad. Skuy. Oke, sebuah film yang menceritakan tentang sebuah keluarga yang diisi para kriminal berbahaya, khususnya dalam hal perampokan. Wah, menarik nih. Skuy langsung aja. So, biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, and 2, and 3. Apa? Gas! Mantap! Kisah diawali dengan memperlihatkan komplotan perampok yang menyamar menjadi petugas polisi dari Badan Narkoboy. Komplotan itu dipimpin oleh Walker, anak dari seorang kriminal yang paling berbahaya. Dalam beraksi, Walker dibantu keluarganya karena hampir sebagian besar menjadi perampok. Walker menemui sang paman yaitu Dallas, memastikan target perampokan udah dalam jangkauan dan mereka gak beraksi berdua, melainkan dibantu oleh rekan yaitu Jay dan saudaranya. Mereka menghampiri sebuah truk yang membawa obat-obatan medis untuk dirampok dan dijual ke pasar gelap. Mereka dengan mudah mengelabui sopir truk, tapi beberapa rekannya melakukan perlawanan hingga aksi baku tembak pun terjadi. Atas hal itu, si sopir sadar jika Walker dan yang lain bukan aparat, tapi semua itu bisa diatasi dan perampokan pun berhasil dijalankan. Dan inilah Ida Red. Di pagi hari, Walker menemui ibunya di penjara. Gak lain dan gak bukan pelaku kriminal paling berbahaya bernama Ida Red. Tampak Ida tersenyum karena tahu anaknya itu selesai melakukan perampokan. Tapi Ida sadar ada sesuatu yang gak beres dan meminta Walker untuk menghabisi semua saksi agar perampokan mereka gak meninggalkan jejak apapun. Beberapa saat kemudian, Walker pergi ke rumah sang adik membawakan makanan karena udah lama gak bertemu. Meskipun Walker merupakan perampok yang kejam, tapi dia sangat menyayangi keluarga. Bahkan Walker selalu bersikap baik di depan keponakannya yang cantik bernama Darla. Take that out to your dad, please. Listen to your mom. Walker menanyakan kabar adiknya karena tahu hubungan mereka sangat complicated karena keluarga Walker hampir semua adalah penjahat, sedangkan sang adik menikah dengan seorang polisi. Walker meminta adiknya menjenguk sang ibu di penjara, tapi adik Walker masih marah dan kecewa karena dia lahir dari keluarga kriminal. Peace offer. Kemudian Walker menemui adik iparnya bernama Bobby yang lagi barbekyuan dengan para aparat lain. Walaupun gak senang, Bobby meminta Walker berkenalan dengan seorang agen FBI yang kita panggil aja dia Sueb lah ya, requestan dari embrad kita yang ini. Setelah itu Walker ngobrol dengan Darla, tapi dengan cepat Bobby meminta Darla masuk ke dalam rumah. Tentu Walker merasa gak dihargai, tapi dia gak bisa apa-apa karena bagaimanapun Bobby adalah seorang polisi. Bye. Beberapa hari kemudian, Walker kembali pada pekerjaannya sebagai owner bengkel, tapi tiba-tiba Bobby dan Sueb datang. Ternyata mereka curiga dengan aksi perampokan kemarin dan menuduh Walker menjadi dalang perampokan itu. Bobby berkata dia harus menunggu keterangan sopir yang saat ini masih kritis di rumah sakit. Walker berusaha tetap tenang agar gak dicurigai dan seketika Walker meminta mereka pergi. Dari sana Walker menemui Dallas memberitahukan jika polisi mulai curiga, bahkan sekarang melibatkan FBI. Walker berkata ada saksi kejadian yang masih hidup, tapi saat ini lagi kritis di rumah sakit. Walker pun teringat pesan dari sang ibu agar perampokan itu bersih tanpa meninggalkan jejak apapun, dan atas hal itu Dallas akan segera beraksi membereskan sisa-sisa yang masih ada. Gak lama diam-diam Dallas pergi ke rumah sakit untuk menghabisi si sopir yang masih dirawat. Terlihat si sopir itu masih gak sadar dan dengan hati-hati Dallas mengambil bantal lalu dengan kejam membekap mulut si sopir hingga tewas.
Dari sana Dallas pergi ke rumah Jay yang waktu itu ikut membantu perampokan. Dengan tanpa ampun, Dallas juga menghabisi kakak Jay karena Jay telah melarikan diri. Dallas berbuat tanpa ampun, bahkan orang yang terlibat aja akan dia habisi. Dallas benar-benar mewarisi kekejaman dari sang kakak yang gak lain dan gak bukan, yaitu Aida. Di lain sisi, Bobby dan Sueb mulai mengumpulkan bukti dengan menunjukkan foto mertuanya pada Sueb karena Bobby yakin perampokan itu dilakukan oleh keluarga mertuanya. Bobby berkata jika buah gak akan jatuh jauh dari pohonnya karena hampir semua keluarga Aida kecuali istri Bobby pernah terlibat kejahatan dan masuk penjara. So what's your wife think of this mess? Pada keesokan hari, Walker menemui kuasa hukum keluarga untuk minta bantuan agar sang ibu bisa dibebaskan dari penjara melalui program pembebasan bersyarat, apalagi sang ibu sering sakit-sakitan. Tapi pihak kuasa hukum sangat keberatan karena pasal yang menjerat ibu Walker sangat berlapis dan pemerintah gak akan bisa dengan mudah mengeluarkannya dari penjara. Walker pun sangat bersedih karena harus menerima kenyataan jika sang ibu akan mendekam lama dalam penjara. Tapi Walker gak ingin menyerah begitu aja dan akan mencari jalan keluar bagi ibunya. Sementara itu Bobby merasa kesal karena Darla terlibat masalah sampai diskors di sekolah. Bobby memintanya agar terbuka karena Bobby gak ingin putri semata wayangnya malah mewarisi sifat kriminal dari keluarga neneknya. Di tengah itu Bobby mendapat laporan agar segera datang ke sebuah TKP karena ada mayat yang ditemukan. Setibanya di sana, Bobby segera melihat kondisi si mayat, yaitu kakak Jay yang dihabisi oleh Dallas. Bobby meminta tim agar mencari Jay untuk minta keterangan apa yang sebenarnya terjadi. Bobby semakin curiga jika pembunuhan ini adalah upaya untuk menghilangkan jejak. Setelah itu Bobby membawa Darla pulang dan sontak istri Bobby sangat marah karena Darla udah beberapa kali mendapat skors dari sekolah. Itu membuat mereka menjadi khawatir dan sebisa mungkin akan memberi pengertian agar Darla bisa berubah. I'm so sick of this. I'm getting out of here. Tapi Darla malah marah dan kabur dari rumah karena kesal terus dimarahi. Di saat lagi melamun, Darla dihampiri seseorang mengajaknya untuk pergi menikmati udara malam dan menghangatkan tubuh dengan minum bir. Dikarenakan masih di bawah umur, mereka pun pergi ke minimarket. Lalu si laki-laki itu mengalihkan perhatian kasir dan diam-diam Darla mencuri beberapa kaleng bir. Wah, udah turunan ini mah. Below it. Ternyata Darla dapat dengan mudah terpengaruh oleh si laki-laki itu dan dengan berani Darla minum bir sambil nyebat. Padahal masih di bawah umur, Darla sangat menikmati kehidupan yang bebas seperti yang dia inginkan. Di tempat lain Walker bertemu dengan Dallas, tapi tampak Walker sangat kesal karena selain bingung mengeluarkan sang ibu dari penjara, ditambah Dallas gagal menghabisi Jay, mereka harus bertindak dengan cepat sebelum keduluan polisi karena itu akan berakibat fatal. Dallas mencoba menenangkan karena bagaimanapun mereka adalah keluarga dan akan melewati ini bersama-sama. Hey. Di tengah itu secara gak sengaja Walker kedatangan Darla dan si pria tadi. Karena Darla lapar ingin makan tapi gak punya uang. Tentu Walker dan Dallas sangat senang dan meminta Darla agar gak usah khawatir. Come on. Walker dan Dallas menceritakan kenakalan yang pernah mereka lakukan dan membuat Darla sangat terkesan. Sebelum pergi Walker dan Dallas mengingatkan si cowok yang bersama Darla agar jangan pernah menyakiti Darla jika mau hidupnya aman. Bye. Hey, thank y'all for dinner. Setelah Walker dan Dallas pergi, si cowok mulai menggoda Darla, bahkan mengikuti sampai ke kamar mandi. Dikarenakan udah gak tahan, mereka pun berbuat sensor di kamar mandi, bahkan gak peduli jika ada orang yang memergoki. Waduh. Di tempat lain, Jay lagi berada di supermarket untuk melakukan aksi perampokan. Tanpa berlama-lama, Jay langsung mengeluarkan senjata, meminta semua uang yang ada di meja kasir diberikan padanya. Gak cuma itu, Jay juga menghabisi orang-orang yang memergokinya karena takut aksi itu akan dilaporkan.
Beberapa hari kemudian, Walker dan Dallas berniat menculik ketua Dewan Pembebasan Bersyarat agar sang ibu bisa dimasukkan ke dalam daftar. Tanpa basa-basi, Walker menghajar orang itu dan membawanya ke tempat yang sepi. Mereka mengancam akan menghabisi si orang itu jika Aida gak dimasukkan ke dalam daftar napi yang menerima pembebasan bersyarat. Dallas mengatakan jika kondisi kakaknya itu lagi sakit dan harus buru-buru bebas dari penjara. Selain menyiksa, Dallas juga memberikan suap agar si orang itu gak melapor. Dari sana Walker pergi ke rumah adiknya untuk menjemput Darla karena ingin mengajaknya jalan-jalan. Ternyata Walker mengajak Darla ke kuburan ayah Walker atau kakek Darla dan menceritakan silsilah keluarga mereka. Walker gak ingin Darla seperti ibunya yang memilih gak kenal lagi dengan Aida. Walker berkata seburuk apapun orang tua, udah selayaknya anak tetap berbakti dan memberi hormat. Dari sana Walker mengajak Darla ke penjara agar bisa bertemu dengan neneknya. Walker gak langsung memberitahu sang ibu karena ingin memberi kejutan. Walker tahu kondisi ibunya semakin memburuk dan Walker berharap kedatangan Darla bisa sedikit mengobati. Sebelum itu sang ibu memberi pesan rahasia di balik telapak tangan yang berarti Walker harus melakukan misi perampokan dan mengeluarkan sang ibu dari penjara. Kemudian Walker memanggil Darla dan seketika Aida merasa senang karena bisa melihat cucunya. Apalagi sekarang udah tumbuh besar dan jadi wanita yang cantik. Walker sangat senang karena Darla bisa sedikit menjadi obat penyembuh untuk sang ibu. Di waktu yang sama Jay telah berhasil ditangkap dan sekarang lagi diinterogasi oleh Sueb dan juga Bobby mengenai aksinya dan penembakan di rumah. Awalnya Jay gak mau terus terang karena ketakutan, tapi setelah diyakinkan, akhirnya Jay berkata jika semua itu merupakan ulah Dallas. Dallas Walker. Gak lupa Jay juga membocorkan siapa aja orang yang terlibat dalam aksi perampokan. Jay berkata jika mereka melakukan itu semua atas perintah dari otak kriminal utama yang gak lain dan gak bukan yaitu Aida. Jay udah gak peduli jika dia akan dihukum mati asalkan Aida juga mendapat hukuman yang setimpal. Di lain sisi Dallas menemui seorang rekan menanyakan di manakah Jay. Sontak Dallas sangat kaget karena diberitahu bahwa Jay ditangkap polisi karena ketahuan merampok di supermarket. Dallas pun menjadi sangat khawatir jika Jay membocorkan aksinya pada polisi. Sementara itu Jay diberitahu Bobby bahwa dia gak akan dihukum mati asalkan mau menjadi saksi. Jay pun mempertimbangkan dulu tawaran dari Bobby sambil nyebat. Pada keesokan hari, Dallas dan Walker menemui rekan kriminal ibunya untuk menjalankan sebuah aksi perampokan. Mereka dihampiri anak buah kriminal itu dan sempat akan diusir, tapi setelah mendengar nama Aida Red, mereka langsung dikawal dan diantar bertemu dengan orang yang ingin mereka temui. Gak lama mereka bertemu dengan seorang gembong kriminal yang kita panggil aja dia Sohib lah ya, requestan dari embrad kita yang ini untuk melakukan sebuah aksi perampokan dan membebaskan sang ibu dari penjara. Ternyata Sohib memberikan misi pada Walker dan Dallas, yaitu merampok uang tunai sebanyak 10 juta dolar Amerika atau sekitar 180 miliar rupiah dari para pengusaha minyak. Sohib pun menjelaskan detail apa yang akan dihadapi oleh Dallas dan Walker dan Sohib hanya meminta bagian 10% jika perampokan berhasil dilakukan. Setelah itu Dallas dan Walker berunding untuk merencanakan aksi perampokan tersebut. Walker terpikir akan mengajak tim lain, tapi Dallas mengingatkan jika perampokan ini harus mereka sendiri yang melakukan agar gak dibagi terlalu banyak serta menjaga agar gak bocor kemana-mana. Beberapa hari kemudian, Dallas pergi ke sebuah bandara private untuk bertemu dengan rekan Sohib. Dallas bertanya mulai dari kapan pesawat para pengusaha minyak landing dan berapa banyak kamera pengawas yang ada agar memudahkan aksi mereka. Dallas pun merasa informasi yang didapat udah sangat cukup.
Dari sana Dallas segera pergi menemui Walker, tapi di tengah perjalanan dia dicegat oleh Bobby dan Sueb. Mereka bersiap untuk menangkap Dallas karena udah ada pengakuan dari Jay. Tapi Dallas berusaha mengelak, lalu Bobby dan Sueb membiarkannya pergi karena udah menyiapkan rencana lain. Do it, Bodie. Di waktu yang sama, Walker kedatangan ketua dewan yang bertanggung jawab untuk pembebasan bersyarat. Orang itu berkata jika dia bersedia memasukkan Aida ke dalam daftar napi yang menerima pembebasan bersyarat asalkan Walker membayarnya sebanyak $1 juta Amerika atau sekitar 18 miliar rupiah. Tentu Walker gak langsung percaya begitu aja, ditambah permintaannya sangat besar, tapi Walker berusaha percaya lalu menawar hingga sepakat di angka $200.000 Amerika atau sekitar 3,6 miliar rupiah. Sementara itu Neneng Darla tampak bersedih karena dia dicampakan pria kemarin. Darla coba ditenangkan sang ibu, memintanya untuk cerita, tapi Darla gak ingin terbuka dan malah membenci ibunya karena menutupi siapa keluarga Darla selama ini. Darla memutuskan nekat kabur dari rumah dan diam-diam membawa senjata milik ayahnya. Di lain sisi, Dallas dan Walker akhirnya menemui seorang mafia untuk meminta menyiapkan bantuan agar aksi perampokan berjalan lancar. Dallas berkata jika gak usah khawatir karena semuanya akan dibayar di depan. Kembali pada Darla, dia nekat menemui si pria yang mencampakannya sambil menodongkan senjata. Darla sangat gak terima karena telah dicampakan, bahkan harga dirinya telah direndahkan, tapi si pria itu malah terlihat santai aja sambil memberikan uang agar diampuni. Darla segera mengambil uang itu dan bersiap untuk menembak, tapi sayang pistol tersebut gak berisi peluru dan dengan cepat Darla segera kabur. Darla memutuskan menginap di rumah Walker karena hanya itu tempat yang aman untuknya. Melihat Darla membawa senjata membuat Walker khawatir, tapi beruntung pistol tersebut gak berisi peluru, tapi Walker harus memastikan jika Darla gak menembak orang lain. Pada keesokan hari, Walker membangunkan Darla dan langsung memarahinya karena ketahuan membawa senjata. Darla membela diri karena hanya membawanya aja. Lagi pula pistol tersebut gak berisi peluru. Tanpa pikir panjang, Walker membawa Darla pulang agar kembali pada ibunya. Setibanya di sana, Walker dan Ibu Darla malah bertengkar karena udah tahu dengan semua yang dilakukan Walker. Ibu Darla sangat gak terima karena Walker terus membuat kekacauan, bahkan keponakannya sendiri malah jadi seperti ini. Di tempat lain, Aida lagi menjalani sidang untuk proses pembebasan bersyarat. Meskipun dihukum dengan berat dan pasal berlapis, tapi dengan kekuatan uang, Aida Red sebentar lagi akan bebas dari hukuman. Aida mengaku bahwa dia menyesal dan udah bertanggung jawab atas semua kejahatan yang dilakukan. He's all I have. Setelah itu ketua dewan memberikan pertimbangan dan segera mengambil keputusan untuk pembebasan bersyarat. Secara mengejutkan, ketua dewan yang telah dihajar dan disuap itu gak memberikan pembebasan bersyarat untuk Aida, bahkan malah mendoakan agar dia membusuk dalam penjara. Lah, Dead. You're a dead man. di malam hari Walker mencoba menghubungi kuasa hukum ibunya menanyakan bagaimana hasil putusan ketua dewan. Dikarenakan gak sesuai dengan yang direncanakan, kuasa hukum sangat ketakutan, tapi dia terus terang jika ketua dewan menolak pembebasan bersyarat Aida, bahkan mendoakan Aida agar mendekam lama dalam penjara. Akhirnya pada keesokan hari, Walker dan Dallas bersiap untuk melakukan aksi perampokan. Mau gak mau, aksi kali ini harus berhasil karena uang tersebut bisa membuat mereka semakin kaya raya dan bisa membeli hukum agar sang ibu bisa dibebaskan. Terlihat para pengusaha itu keluar dari pesawat, lalu dengan cepat Walker dan Dallas mendekat hingga akhirnya aksi perampokan itu pun dimulai. Mereka menghabisi satu persatu penjaga lalu dengan cepat mengambil tas yang berisi uang $10 juta Amerika. Mereka melakukannya dengan sangat cepat dan sama sekali gak ada hambatan yang berarti. Tapi tanpa disadari, aksi yang mereka lakukan diketahui oleh Bobby dan Bobby pun segera pergi ke TKP untuk menangkap Dallas dan juga Walker.
Tentu Dallas dan Walker sangat khawatir karena aksi mereka malah ketahuan. Mereka akan melarikan diri tapi harus mencari jalan lain karena seantero pusat kota telah dikepung. Atas hal itu mereka pun memutuskan nekat menyerang para polisi. Bobby dan Sueb turun langsung dalam aksi tersebut, memastikan agar Dallas dan Walker bisa mereka tangkap. Tampak Dallas justru senang dengan serangan itu, bahkan Dallas meminta Walker kabur duluan karena Dallas sendiri akan menghabisi semua yang ada. Walker melarikan diri melalui jalan bawah tanah, sedangkan Dallas bisa mungkin tetap menahan agar Walker selamat. Dallas terus melepaskan tembakan dan mencoba menyerang dari jarak dekat. Tapi ternyata itu malah membuat Dallas lengah hingga akhirnya... Di waktu yang sama, Walker merasa ada yang gak beres, tapi dia gak bisa kembali dan harus lanjut melarikan diri. Di tengah perjalanan, Walker diam-diam masuk ke ruangan ketua dewan untuk membalaskan dendam karena telah berani mengkhianatinya dan mendoakan buruk untuk sang ibu. Listen, she was gonna die anyway. Kemudian Walker melanjutkan pelarian menuju mobil yang telah disiapkan, tapi baru aja akan masuk, Walker ditodong senjata oleh Bobby. Walker langsung menyerah dan mengangkat tangannya, tapi saat Bobby mulai mendekat, tiba-tiba... Setelah aksi perampokan berhasil, Walker menghubungi kuasa hukum menanyakan situasi terkini. Walker gak bisa menutupi rasa kesedihan karena Dallas telah tewas karena berkorban agar Walker bisa selamat. Secara mengejutkan, Walker akan menyerahkan diri pada polisi asalkan sang ibu bisa dibebaskan. Walker rela masuk ke dalam penjara agar ibunya kembali menghirup udara bebas di sisa penghujung hidupnya. Tapi Walker meminta jangan sampai ibunya tahu karena pasti gak akan terima. All right. Kini Walker merasa sangat senang karena sang ibu bisa kembali menghirup udara bebas. Walker pun memberitahu kuasa hukum agar menyimpan sebagian besar uang hasil perampokan untuk keperluan ibunya karena tentu Walker akan dipenjara. Gak lama Walker mengajak sang ibu jalan-jalan seperti yang sering mereka dulu lakukan. Aida sangat senang karena anaknya menjalankan misi dengan baik, bahkan mampu mengeluarkannya dari penjara. Tapi kebahagiaan itu berlangsung dengan sangat singkat karena penyakit Aida semakin parah dan akhirnya tewas. Walker hanya bisa menangis karena kebersamaannya dengan sang ibu sangat singkat, tapi Walker merasa sedikit lega karena ibunya gak meninggal dalam penjara. 2 tahun kemudian terlihat Darla mengunjungi makam Aida Red dan sangat terpukul atas kepergian neneknya itu. Darla bingung harus berbuat apa lagi karena dengan keluarganya udah gak akrab, ditambah pamannya yaitu Walker lagi mendekam dalam penjara. Darla memutuskan akan pergi, tapi saat akan masuk ke mobil, seketika Darla kaget karena ada tas yang berisi uang. Diketahui uang itu disimpan oleh kuasa hukum Walker. Dari sana Darla pergi ke penjara untuk menjenguk Walker. Darla merasa senang karena kondisi Walker baik-baik aja, ditambah Darla baru mendapat uang yang cukup banyak untuk biaya hidup beberapa tahun ke depan. Walker melakukan percis dengan apa yang dilakukan ibunya dan kini Darla akan melanjutkan terah keluarga dalam kejahatan. Dan akhirnya film ini pun tamat. Wah, boleh juga Neneng Darla ya. Tapi ada pesan yang bisa diambil dari film ini loh, Brad. Berbaktilah pada orang tua, terutama ibumu, karena dialah keramat yang sesungguhnya. Nah, itu dia. Oke lah Bradku. Makasih banyak ya udah nonton sampai akhir. Seperti biasa mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga terhibur, semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy dan see you next time. Bye-bye.